Banyak yang bilang kalau lu kerja sesuai passion lu nggak bakal tuh yang namanya ngerasain kerja seumur hidup lo. Dengan kata lain, lu pasti bahagia seumur hidup. Lu pasti pernah denger kan statement itu. Lu pada setuju nggak? Kalau gue pribadi sih setuju nggak setuju ya. Ada setujunya, ada nggak setujunya. Sebelumnya, selamat datang di channel gue. Nama gue Ian, gue seorang freelancer. Dan gue juga passionate banget di hal-hal berbau kreatif. Kalau kata orang-orang, gue nih orang yang kerja sesuai passion. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas realita kerja sesuai passion. Apakah beneran enak atau malah bikin stres? Gue bakal cerita berdasarkan pengalaman gue pribadi sebagai freelancer, dan gue juga menemukan riset-riset yang cukup menarik di internet. Sebelum gue bahas soal riset-riset gitu, gue mau cerita dulu pengalaman pribadi gue sendiri. Jujur, banyak banget temen gue yang ngomong kayak, enak ya Yan jadi lu Yan, kerja sesuai passion. Tapi kalau gue pikir-pikir nih dalam hati nih, emang kerja di bidang kreatif ini passion gue ya? Atau jangan-jangan bukan? Soalnya nih, gue kayaknya bisa punya passion di bidang kreatif ini ya karena gue ada skill gitu. Dan gue udah ngelatih skill itu dan distimulus orang tua gue selama belasan tahun dari gue kecil. Ya, jadi bukan kayak semata-mata karena passion. Kalau misalnya lu teman-teman lama gue, lu pasti tahu kok awal-awal gue ngedesain hasilnya nggak sebagus kayak sekarang. Jadi emang bertahap karena dilatih. Oh iya, dan passion kan artinya kita kayak melakukan suatu hal dengan bahagia. Dan menurut gue pribadi nih, gue ngelakuin hal kreatif ini nih, bahagianya bukan karena passion itu doang gitu. Karena gue ngerasa jago di bidang itu mungkin, dan karena validasi dan apresiasi dari orang-orang gitu. Contohnya, buset Yan, desain lu bagus banget. Gila, editan lu Yan, kacau. Ajarin dong suhu. Cringe banget. Dan sekarang juga alhamdulillah lah, kayak banyak lah orang yang kayak rela bayar jutaan untuk pakai jasa gue gitu. Ya jadi gue makin seneng dapat duit. Kalau kata penulis Cal Newport di bukunya So Good They Can't Ignore You, dia bilang bukan passion yang bikin kita sukses, tapi dari kemampuan yang kita bangun dari waktu ke waktu. Dan sekarang nih, gue mau ngajak lu semua untuk berpikir. Lu pernah punya temen yang kayak ngaku, wih gue passion banget nih di bidang ini nih. Atau misalnya kayak, wah passion parah sih gue di bidang ini. Itu tuh pasti kalau lu pikir-pikir, kalau lu perhatiin, mereka yang ngaku-ngaku punya passion itu pasti mereka juga jago di bidang hal yang mereka ngaku itu. Kayak contohnya ini deh, presiden ke-6 kita, Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia kan sekarang di waktu masa tuanya, di waktu pensiun, dan di waktu luang gitu, dia suka ngelukis tuh. Katanya dia sangat passionate untuk ngelukis. Kalau kita lihat hasil lukisannya bagus kan. Nah, berarti dia ada skill di situ. Lo pernah gak ngelihat orang yang ngaku-ngaku bilang kayak, gue passionate banget ngelukis gitu, tapi hasil lukisannya kagak bagus gitu, nggak bisa gambar gitu? Pasti bisa gitu. Ya karena ada skill. Ya walaupun skill tuh ada yang bilang bakat, ada juga yang emang karena dilatih. Ya jadi intinya kalau menurut gue nih, kalau lu jago di satu bidang, lu pasti enjoy ngelakuinnya. Dan karena lu enjoy, lu bilang kayak ini passion gue karena bikin gue bahagia. Dan kalau misalnya kita ngomongin apakah kerja sesuai passion ini sama dengan kita nggak bakal ngerasain kerja seumur hidup gitu, kayak dengan kata lain, ya ini pekerjaan yang kita hobi, terus hobi kita dibayar gitu. Itu apakah akan nggak ngerasain kerja atau enggak? Jawabannya adalah ya nggak mungkin lah. Pasti ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Walaupun mungkin enaknya bisa lebih banyak, tapi pasti nggak enaknya. Nggak mungkin 100% bakal enak, mulus, tentram, hidup nyaman. Kalau dari pengalaman gue, apa yang gue rasain nih sebagai seorang yang mempunyai passion dan bekerja di bidang kreatif, dulu nih sebelum gue mempunyai klien satupun, gue bebas ngedesain dengan gaya semau gue, hasil semau gue, style semau gue. Tapi ya sejak punya klien, ya kita harus ngikutin kemauan klien gitu, sesuaiin kebutuhannya dan selera klien. Jadi kita nggak bisa bebas berimajinasi. Sering banget selera gue dan klien gue tuh beda total. Tapi namanya kerja ya kita harus profesional. Secara nggak langsung gue nggak bisa 100% enjoy dengan pekerjaan gue dong. Soalnya kan nggak ngikutin kata hati gue banget. Kita tetap harus ngikutin kata hati klien. Dan karena keprofesionalan itu, ya walaupun emang gue suka ngedesain gitu, ya tapi kalau namanya kerja ya tetap kerja gitu. Pasti ada capek, bosan, malah kadang-kadang bisa stres. Dan masih banyak cerita kayak gak enaknya gitu jadi freelancer kayak
gimana yang nggak bisa gue ceritain satu-satu. Jadi kalau gue ditanya lagi nih, apakah kerja sesuai passion itu enak? Ya jawaban gue 50-50, ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi ya gue tetap bersyukur parah bisa kerja di bidang kreatif ini. Misalnya nih, gue ditawarin jadi tukang cuci piring dengan gaji yang sama kayak pekerjaan yang gue lakuin sekarang. Ya gue tetap memilih ya pekerjaan gue sekarang gitu, soalnya ya ada passionnya dikit-dikit lah, jadi ada enjoy-enjoynya. Daripada nggak sama sekali, jadi mending ada dikit. Makanya gue bilang 50-50. Gue nemuin riset yang cukup menarik dari Duke University. Katanya, kalau orang yang ngejar passion buat kerjaannya, itu malah lebih cenderung kena burnout alias capek mental. Kenapa bisa gitu? Karena misalnya kalau lu terlalu passion sama pekerjaan lu, segala tantangan tuh malah bisa bikin jadi lebih berat, malah bikin tambah stres. Karena lu harus ngerasa kayak harus perfect banget nih di dalam setiap kerjaan yang passion gue ikuti ini gitu. Gue pribadi sempet ngalamin hal ini. Gue dulu setiap ngedesain tuh pasti gue pingin banget hasilnya selalu perfect. Kalau misalnya belum perfect, gue nggak bisa tidur. Jam makan gue skip apa, pokoknya desain sampai hasil bagus banget. Itu gue dulu. Tapi kalau sekarang ya karena gue udah makin tua gitu, harusnya makin bijak kan. Ya gue setiap ngedesain nggak harus nargetin sesempurna itu di hari itu juga. Gue lebih santai lah ngejalaninnya gitu. Tetap ingat makan, minum, tidur. Dan lu tahu nggak, passion nih bisa berubah karena umur. Jadi nggak bakal selalu sama dari hidup sampai mati gitu. Pasti bakal berubah atau malah hilang. Menurut psikolog dari Harvard, apa yang lu suka di umur 20-an belum tentu sama tuh pas lu dan nanti umur 30-an. Kalau lu cuma ngandelin passion doang, ntar lu malah bisa jadi stuck gitu. Kalau misalnya tiba-tiba minat lu berubah gitu di lain waktu. Gue sendiri nih, gue punya cerita tentang passion gue yang berubah gitu. Malah menghilang. Sebenarnya nggak berubah sih, tetap di bidang kreatif. Nggak terlalu berubah lah, soalnya tetap di bidang kreatif. Tapi kegiatan kreatif ini udah nggak pernah gue ngelakuin sama sekali. Apa tuh kegiatan kreatif yang gue udah nggak ngelakuin lagi? Ngerakit Lego. Mungkin passion ini terdengar rada sepele gitu, kayak ngerakit sebuah brand mainan gitu. Tapi dulu, wah kacau. Gue passion banget. Gue setiap hari nih, kalau dulu bisa kali gue 5 jam cuma main Lego doang gitu, duduk di lantai. Saking sukanya. Nah, tapi cara gue bermain Lego ini agak berbeda dengan orang pada umumnya gitu. Kalau misalnya orang-orang habis beli Lego kan dirakit tuh. Habis dirakit terus biasanya dipajang kan. Nah, kalau gue biasanya tuh pasti maksimal lah 2 minggu itu gue hancurin, gue pretelin lagi part-partnya semuanya, terus gue ngerakit hal yang baru kayak tanpa manual book sama sekali. Dan pas gue kecil itu tuh gue bisa bilang gue jago parah, jago parah kalau lu bandingin sama orang-orang seumuran gue gitu. Lu bisa cek hasil Lego-Lego gue di Instagram gue, Ian Syahriar, tapi era 1 bukan era 2, soalnya yang era 2 tuh IG yang aktif gue sekarang, yang era 1 tuh udah nggak aktif. Nih, gue bisa buat kayak begini, bisa buat kayak begini, bisa buat hal yang rumit banget kayak begini. Dan gue bisa buat itu di usia yang sangat muda, pas gue SD dan SMP sih. Dan sekarang nih misalnya kalau gue ditanya, bisa gak Yan lu buat hal serumit kayak dulu lagi? Walaupun gue udah lebih tua gitu kayak sekarang, tapi karena gue gak ngelatih skill itu sama sekali dan gue udah gak terlalu passion sama hal itu, jujur gue udah gak bisa buat hal serumit itu lagi gitu. Dan passion gue sekarang, apa yang gue cintai sekarang ya pekerjaan gue gitu, di bidang desain, fotografi atau videografi. Udah ngubah ke arah kesana. Gue udah gak ada niatan pingin kayak ngerakit Lego-Lego lagi gitu. Kesimpulannya, kalau lu emang udah punya passion, ya jangan terlalu terpaku sama passion itu doang gitu. Lu coba ningkatin skill-skill baru. Jangan sampai gara-gara kita cuma punya satu passion ini nih, skill-skill lain yang harusnya bisa kita pelajarin malah nggak dipelajarin sama sekali gitu. Soalnya kan passion bisa berubah-berubah. Dan buat lu pada yang misalnya belum punya passion nih, lu santai aja gitu, gak usah gimana-gimana banget. Soalnya lu, gue yakin bisa bahagia kok di pekerjaan lu asal lu bersyukur ya. Pasti bahagia. Ya tingkatin aja skill yang lu udah punya gitu, walaupun gak terlalu passion, dan mungkin coba-coba hal baru gitu. BTW, passion nih gak mesti hal yang spesifik banget ya. Kalau gue kan misalnya kayak desain dan editing, video, fotografi gitu lah. Banyak kok orang sukses yang karena public speaking, bisa ngelawak, jago berbaur sama orang, komunikasinya bagus banget. Intinya kayak skill secara umum gitu, bukan yang spesifik juga oke. Dan menurut kepercayaan gue, yaitu Islam, gue yakin pasti Allah nih udah
ngasih kayak skill-skill tertentu, kelebihan tertentu untuk hambanya gitu, yang bisa jadi lu nya juga belum sadar kalau lu punya skill itu gitu. Jadi intinya tetap bersyukur aja. Oh iya, lupa gua mau disclaimer dulu. Gue ini kan bukan profesor ahli yang berbicara tentang passion gitu kan. Jadi ya mungkin gue ada kesalahan kata atau apa. Pokoknya ini full pendapat pribadi gue gitu. Apa yang gue rasain dari pengalaman gue. Kalau misalnya kalian ada beda pendapat, boleh banget di komen di kolom komentar. Ntar pasti gue balesin. Soalnya masih dikit subscriber gue. Kalau misalnya menurut kalian video ini bagus, boleh di subscribe. Soalnya ntar insya Allah ya, insya Allah tiap minggu gue bakal upload video-video hal serupa seperti ini. Dan kalau misalnya menurut kalian videonya nggak bagus, ya nggak usah subscribe. Oke, makasih.